sama logatmu. I nggak ngerti maksud you apa? I which is literally mau ke game yo. Bennett. Bennett. Oh, Benedetta. KB Cornet, Bennett. Chow Karina. Lilia. Nah, yang udah sempat kita bahas nih, Bude. Betul, apa Lilia itu? untuk Udil. Karena tadi kita mengira bahwa third band dari Onyx Esports itu bisa menuju juga kepada Lilia yang ini dua hero-nya udah di band kan. Hero-nya Udil banget, Valentina, Yves. Sekalian aja Lilia. Terus ngeband 5 hero Udil sekali nanti. Tapi ternyata Lilianya udah diamankan untuk saat ini. Ya, dengan Lilia ditambah dengan satu hero Sally Boy. Ini Link tanpa Angel lah tapi dari sisi alter ego. Dengan adanya pula kayak ngelihat dua hero awal dari Onyx, apa khususnya Chow bisa menjadi jawaban atas Link. Mungkin Chow damage bisa nge-mirroring apapun gerakan yang dilakukan oleh Link. Masih 50-50 sih, bahkan untuk sekarang ngamenin gold lane juga oke aja. Terutama untuk cewek yang masih belum kelihatan kemana hero-nya akan dimainkan. Kagura sudah dibawa untuk saat ini. Dan bahkan ini menurut aku bukan untuk Drian. Belum lebih tepatnya untuk Drian. Bisa jadi untuk cewek. Karena Driannya bisa saja mengamankan Chow dan nanti Kiboy akan bermain dengan Angelanya. Serta nanti dari Boots itu bakal ngambil satu EXP laner yang lumayan sustain. Jadi Kagura di gold lane dan masih fleksibel ini Masih untuk fleksibel pick-pick-nya. banget. Iya, Kaguranya kayak yaudah kita mainin Kagura tapi kita belum tahu taruhnya di mana. Masih belum tahu antara Tapi gameplaynya udah ada. Iya, gameplaynya misalkan Kagura di mid jobnya apa, di gold lane jobnya apa. Jadi job desk-nya udah tahu masing-masing. Akan berbeda ya. Tapi emang Onyx susah banget untuk ditebak kemarin. Nggak boleh lupa cewek membawa Yuzong ke gold laner. Iya, Dan tapi itu itulah berhasil. emang yang akhirnya ya setelah sekian lama akhirnya terjadi gitu. Menurut gua ketika tim punya hero pool yang sangat luas, playernya juga bisa memainkan dengan hero yang sangat banyak Termasuk juga. alter ego. Itu Ingat, yang bikin jadi Nino itu draftnya bakal muter banget. Iya, Yuzong juga Nino pernah membawa itu di gold lane. Dan jangan lupakan satu hero yang mungkin tidak pernah terlihat untuk di regular season, Benedetta. Untuk Nino, itu hero-nya Nino loh. Iya. Ayo, kayak kemana hero lamanya Nino? Padahal kalau kita menengok untuk beberapa scene ya masih bisa digunakan kok Benedetta. Apalagi untuk clear wave. Sejak ada hero yang gampang buat nangkep Destes, Popheus muncul, Benedetta Ya. dan Ya, jadi kayak bakal kekejar terus, tapi bisa jadi pedang bermata dua juga untuk Popheus. Jadi di band wah, panjang 1-1. umur kali Popheus. 1-1 kayaknya. Di sini Onyx Esports mungkin akan bermain ke arah 1-1 karena udah kelihatan banget dari Popheus. Every single hit, every single dash. Kalau hari Bentar, apa itu? Apa itu barusan? What happened Nayon? Oke. Waduh. Bukan. Aman ya. Saya kira saya doang yang dengar. Tadi saya mau ngomong Saya apa juga ya? dengar. Saya juga nggak tahu kan Tadi lagi ngomongin dari Wan. Oh, kalau hari ini di pick 1-1 dari semua tim, ada apa dengan 1-1? Ya berarti emang lagi up net karena kan Berarti ada setelah- rules baru hari ini. Enggak ada rules baru. Cornet. Gue masih jadi bocil teori bro. Makanya ikut briefing. Ada. Nggak ada. Kira-kira ada. Terus hampir ketipu KB kan. Maksudnya Bung Cornet karena kan mungkin 1-1 abis di buff karena Iya. masih banyak perdebatan gitu loh. 1-1 ini di buff atau di nerf? Betul. 3 mark dan bahkan pengurangan dari durasinya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Apakah 1-1 akan masuk ke dalam draft pick antara dari Onyx atau Alter Ego? 2 pick terakhir dari Alter Ego. Kayaknya Onyx sih yang paling kelihatannya. Bukan Alter Masih Ego. belum ada gold lane. Masih belum ada. Tapi Ruby bisa jadi EXP lane atau bahkan mengisi di bagian ROM dan juga bareng sama cowoknya tadi yang kayak udah sempat kita bahas. Alter Ego tinggal milihnya tuh harus super hati-hati sih Be, karena dengan super lock yang dimiliki oleh Onyx ada The Way of Dragon, Don't Run Walking, I'm Offended, semuanya bisa banget untuk ngehentiin Sally Boy dengan Ini linknya. butuh Jadi MM gak sih? iya, butuh satu Onyx hero yang tuh. dengan Iya, constant iya. damage Bisa main menjadi front to back juga. striker juga. Betul. Karena untuk bergantung kepada link seorang diri nggak akan bisa. Beatrix ternyata. Sesuai. Apakah Apakah? 1-1 Meng-meng. biar disorot langsung di kamera? Mentang-mentang skinnya baru ya. Betul. Tapi highlight juga sih, bentar lagi soalnya. Kalau kelas tidak 1-5. 1-1 berarti tidak ada rulesnya. Berarti bocil teori Cornet akan dipatahkan. Cornet, walaupun pick 1-1 nggak ada Cornet. Net tiba-tiba Rules ini begitu. high loss sih gue ketawa net. Tiba-tiba Tapi kalau Hylos jadi berat nggak sih nanggepin belakangnya? Enggak. Karena kalau high loss malah linknya bingung mau take down siapa. Karina Split. immune, split.
Alright. Kagura Main Cho. objektif gaming buat 15 detik lagi. linknya. Waduh. Apakah rules one-one itu nyata? Cornet. Atau tidak? Tidak. 7, 6, 5. Pick terakhir dari Onyx Esports adalah Popolen Kupa. Berarti tidak ada rules. Kalau one-one harus di-pick di hari terakhir regular season MPL Edition 9. Itu hanya Hawks dan Merchant Cornet saja. Iya. Karena Net. balik lagi ya dengan one Cornet sepertinya jadi pro kontra ya. Karena dari tadi ya kita melihat one Dari itu tadi. emang benar-benar riskan banget Dia Bude untuk langsung dimainkan. zoom in ke one-one-nya. Karena Pas di skip Godland 515. sekali di geng hilang Bude. Betul. Soalnya terlalu early ya, emang berat Iya. sih pakai Wen dengan damage yang sekarang walaupun bisa pecah dengan lebih cepat. Seberat-beratnya Wen-Wen, Ah, ah. cuma satu orang dong yang gue kenal selalu pakai Wen-Wen, walaupun sel motoriknya sudah lemah. Papodong. Betul. Siapa lagi? Dan Mirko. Siapa? Mirko motor- juga? Mirko juga. Ya Allah Tuhan, ada-ada aja. Oke lah kalau begitu. Ini dia persiapan dengan 10 hero yang sudah di-pick pastinya di Alter Ego dan juga Onyx Esports. Kalau misalkan dari standings B nih yang mereka incar tuh sebenarnya dari Alter Ego lebih ke Alter Ego atau ke Onyx? Alter Ego. Alter Ego. Alter Ego. Iya. Oke. Karena ya balik lagi sih. Game ini hasilnya 21-20 tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah apapun. Iya, kecuali satu. Kepercayaan diri. Kepercayaan Wow. diri. Ya. Dan Alright. sekarang pertandingan antara kedua tim ini Alter Ego dan juga Onyx Esports tentu akan bergantung pula dengan dari rotasi para assassin ya. Sally Boy dengan linknya Dia ngambil ditambah spinnya Serpihan. dulu ya. Iya. Dia ngambil Tangan pula, saling gesek-menggesek bisa terjadi first blood juga tapi inilah dia back to Langsung the game. diambil B ternyata. oh, langsung ke atas. Dia Diambil. ngambil skill Lizard mungkin karena sudah mengamankan Little Wanderer net. Jadi nggak nyebrang nih ya. Iya, jadi nggak bakal nyebrang dan untuk saat ini kayaknya masih fair aja. Dan untuk Kramernya seperti yang bakal ditinggalkan oleh Sally Boy gitu. Ya, malah sekarang Leo Murphy yang akan menjadi pagar betis dari Alter Ego Esports. Mencoba mengusir mundur dari Kiboy, maju ke depan dengan Tyrant Revenge. Bertahan dengan Bouncing Ball. Alter Ego dan juga Onyx Esports akan berhadapan satu sama lain di River. Tapi nggak ada yang mau komit juga karena hanya tarik ulur aja nih. Keriset lagi Kramer kecilnya. Itu emang agak tricky ya ketika lu main jungler. Kayak damage per second ke arah jungle-nya, tapi kalau hitungan lo atau kalkulasi lo salah ya bakal reset lagi dan gak langsung dapet dan harus balik lagi ke tempat jungle itu berada. Dan tampaknya dari kedua jungler dengan di cross. rotasi yang sama, benar-benar dengan timing yang sama juga, tapi kayaknya lebih cepat dari Karina langsung balik lagi ke arah mid lane. Masih belum ada ganking yang terjadi. Turtle sudah mulai muncul di arah bottom lane dan tampaknya langsung saja mau di-warin atau tidak. Tidak ada purple buff seperti yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Hanya ada orange buff. Sudah mulai maju Sally Boy melepaskan satu Mr. Crab-nya dan langsung distribusi yang didapatkan oleh Sally Boy-nya. Belum ada ultimate dikeluarkan, Tempest of Blade-nya mana? Masih ditahan begitu saja Serpent Lance. Tempest of Blade, pedang pertama, pedang kedua dan bahkan kita lihat Oh my God, Serpent Lance. Serpent Lance. Dead juke bro. Itu benar-benar ngebuat semuanya tercengang dari anak-anak Alter Ego. Tapi tampaknya Kiboy dengan low HP-nya masih bisa bertahan dan justru malah Butsen 2 naked. First blood didapatkan oleh Drian. Sirvit Lens ternyata dengan tiba-tiba dia menggunakan Shadow Assault dan Shadow Assault-nya di marking ke arah belakang agar nanti ketika Dan- bouncing ball-nya selesai dia nggak bakal ke cancel dari dash-nya tadi Bude Monster. Ya bisa kabur ke area belakang juga dan malahan yang dapetin first blood adalah Onyx Esports. Benar-benar tipis dan memang manis banget dengan boots menggunakan The Way of Dragon yang on point disusul dengan follow up damage dari Drian dari area mid lane. Begitu cepat tukar-menukar dari Alter Ego Esports dan juga Onyx. Dan sekarang kayak kita ngeliat Alter Ego mereka berusaha untuk bermain objektif. Nino fokus maju ke depan, Donor Wolf King dikeluarkan tapi Nino menggunakan flicker dengan cepat dengan sigap. Yes, langsung flick out ke arah belakang dan bahkan kita lihat juga dari linknya. Masih coba untuk dapetin satu servant buff atau purple buff-nya. Dan Masih- timingnya pas banget net. Jadi kayak 40 detik sebelum Turtle itu Betul. ngambil ke arah purple buff. Purple buff 75 detik. Artinya ada 30 detik setelah nanti Turtle up dan dia bisa kontes di sana. Ya, that's why dia tadi Ngambil merah ke dulu. arah Orange. Mr. Crab juga tadi. Ketika dia udah rotasi ke atas tapi dia nggak langsung ngambil purple buff-nya. Ya, Tidak ada flicker, ini harusnya informasi sudah diberikan.
Dari seorang Nino, cewek, Keyboy mulai maju tapi jaraknya terlalu jauh. Masih belum bisa untuk mendapatkan seorang Nino. Tidak berhasil untuk ngegeng. Masih ada Lemurphy juga yang nge-cover begitu saja. 16 detik lagi, 15 detik lagi untuk Turtle kedua akan muncul. Sudah mulai berkumpul di arah atas juga dari anak-anak Onyx Esports 1, 2, 3, 4 yang Kagura mungkin akan juga jalan ke arah atas. Ini bakal rame sih, apalagi Gold nggak ada yang mau ngelepasin. Keduanya punya potensi yang sangat besar untuk bermain objektif. Turret dalam bahaya ketika ada Popol Kupa, sehingga Alter Ego juga harus melakukan defense. Dan mungkin defense mereka terbaik adalah melakukan ofensif terhadap turret milik Onyx Esports. Jadi saling untuk menukarkan damage ke arah turretnya dari Gold. Nggak ada yang mau ngelepasin Gold laner mereka. Bikin enak full, ditambah dengan ada satu turtle yang muncul. Dan opsi di arah mid lane. Boots lagi dan lagi menjadi inisiator bagi Onyx Esports. Mendapatkan 1 poin kill terhadap Udil tanpa bisa mengeluarkan Purify-nya. Oke, tapi kehilangan 1 purple buff. Yes. Dan bahkan kita lihat juga dari Turtle-nya. Retribution didapatkan oleh Karinanya. Tempest of Blade. Benar pertama, benar kedua. Tapi kita lihat Kurvranya juga dapatkan 1 poin kill tambahan. Tersisa 2 bar saja dari Nino. Masih belum ada poin kill yang didapatkan Alter Ego. Tapi kita lihat dari tadi pergerakan Sally Boy yang sangat-sangat smart menurut Koret pribadi. Karena ketika mereka berkumpul di Rat Turtle, yang dia lakukan adalah mengambil purple buff dari Servant Lens. Dan itu membuat dari Sally Boy lebih unggul dari segi levelnya dibandingkan seorang Karinanya. Ya, ada 1 perbedaan level yang cukup signifikan, bahkan sekarang 2. Sally Boy ngedapetin farmingan yang sangat bebas, sangat banyak. Padahal Servant Lens ngedapetin 1 poin kill. Tapi Sally Boy masih terus-menerus tak terhentikan. Farming pattern tak terbaca oleh Onyx Esports membuat dia bisa berotasi dengan sangat cepat. Walaupun Alter Ego belum ngedapetin poin kill sama sekali, tapi networknya nggak berbeda jauh, nggak sampai 1000 loh. Iya, apalagi kalau misalkan kita melihat rotasi tadi ya, yang dimana Sally Boy-nya itu sendiri benar-benar manfaatin potensi fight di arah Turtle. Dan bahkan untuk itemnya, Windtalker sudah diamankan berserker Fury Basi OTW. Untuk Circuit Lens, dia sepertinya ingin mendinai damage dari Udil. Hadiah armor mungkin akan sesaat lagi dimiliki, tapi Boots ini sih lumayan hati-hati harusnya, karena Boots itu sendiri memilih kepada Chow untuk damage dealer di sini. Ya, Cukup unik. Paling tajir lagi ya. EXP lane akhirnya. Iya. Oh ya. Ya, sekalian tapi main damage. Ya, sama kayak Kak Ramfli juga. Bikin Kak Ramfli. 3 bahkan Legend Sword di sini. Mau bikin ke arah BOD langsung kayaknya. Sepertinya. 60, 60, 60. 15%-nya ya 15 kalau ngomong sekarang. Bahkan ditambahin dengan efek dari physical defense-nya, tapi tiba-tiba ada geng di arah top lane. Ya, ceweknya sudah tertangkap, padahal kita bisa bilang cewek adalah tertajir di Onyx Esports. Bisa diambil oleh Alter Ego Esports. Ini adalah poin kill pertama. Rotasi ke area top lane dari Alter Ego. Pengen ngedapetin 1 turret, tapi di area bawah Onyx Esports berhasil mendapatkan first turretnya terlebih dahulu dengan Boots yang bermain objektif. Tinggal super duper low HP, tapi Pai nggak bisa untuk nge-closing, nggak bisa mengeksekusi Linknya, lihat Boots. linknya. Nggak mau lompat tampaknya. Tidak ada energi. Tidak mau dipaksakan. Turtle sudah mulai muncul. Turtle yang ketiga. Masih mencoba untuk di zoning. Diberikan informasi satu sama lain. Walaupun kita juga tadi melihat dari Chow-nya fokus banget ke arah turretnya. Tidak peduli dengan grok dari seorang Pai yang mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Ya, Murphy belum mengeluarkan combo dengan flicker yang masih ditahan. Dari Tiskarat masih mencoba untuk dapatkan. Turtle-nya diamankan justru oleh Karina, dan kita lihat teamfight-nya sangat amat rapi. Symphony of Skill dari tim Onyx Esports, dan bahkan Lemurphy juga harus tumbang. Sekarang tiadanya masih mencoba dikejar, tidak jadi tumbang, dan hanya tersisa 2 orang saja dari anak-anak Alter Ego Esports. Dan tengok, itu cewek belum join the fight. Dia fokus terhadap turret di area tengah. Turret hilang di area, tapi war yang sangat besar itu semua resource skill masuk satu persatu di area tengah-tengah. Tapi Onyx Esports lebih mendapatkan banyak sekali keuntungan dari Yin Yang Overson dari Adrian. Nyedot semuanya. Keyboy juga. Keyboy juga. Iya, mungkin kita bisa melihat dari replay by Samsung Galaxy A35 5G. Ini semuanya instant combo. Keyboy, lihat. 4 hero. 4 hero Gila. di tengah-tengah teamfight, dan bahkan Tyron Rage dibalaskan begitu saja dengan 1 Tempest of Blade. Symphony of Skill, aku setuju banget dengan apa yang Bung Cornet katakan. Bahkan itu benar-benar dari satu kesatuan yang mereka nggak terlalu jadi, tapi kita imajinasikan aja. Betul. Kalau itu terjadi. Oke, dan momen tadi membuat Onyx Esports ngelit dari segi networknya 1500 di menit yang ke-8. Dan yang lebih untungnya lagi bagi Onyx adalah mereka nyaris saja untuk ngedapetin turret tier kedua di arah mid lane-nya. Semakin luas lagi map control yang bisa dimiliki oleh Onyx Esports kalau kayak gini ya.
Tapi dengan ada bouncing ball di area depan, Drian bertahan, masih ada Flea kabur ke area belakang. Sementara itu pergerakan dari Alter Ego mulai bermain galak di area tengah. Udil versus Drian. Iya, ini dia yang mungkin tadi kita sempat bahas ya, Bude Monster, tapi sepertinya ada sedikit pertikaian di sana. Ya, bouncing ball Keyboy. area Covenant lagi dengan donor ball ketiga member dari Alter Ego Esports tertangkap, maju ke area belakang. Keyboy sudah tertangkap dari Onyx Esports. Mereka mau ngebalas ke area depan. Fight dalam bahaya lini belakang. Sally Boy menghadap ke arah Drian. Drian ditumbang dengan Tempest Soul Blade bertahan ke area belakang, tapi Surfeit Line cewek shutdown Sally Boy di area belakang sana. Terlalu memaksakan kayaknya tadi ketika dari Tempest of Blade nih ya. Tidak berhasil dapetin pedang pertamanya dan bahkan pedang keduanya masih mencoba untuk menggocek. Feelingku tadi dia mau ngambil pedang yang kedua di kiri bawah. Kemudian dia mau Finch Poise tapi tampaknya terlalu burst damage-nya. Iya, apalagi Ini dengan miliki perubahan dari kemarin. cewek. Dimana skill satunya atau Finch Poise-nya itu makin lebih lama lagi, 20 detik cooldown-nya. Ketika kita baru pertama kali turun dari tembok. Dengan satu Tempest of Blade berkurang 4. Betul. Jadi maksimal 16 detik yang bakal diambil. Permasalahan utamanya adalah cewek. Dia udah terlalu sakit sepertinya, Net. Dengan Blade of Despair modal 1 dan Weapon Master, dia kayak udah dapetin banyak banget dealing damage yang optimal. Dalam keadaan 1v1 situation, apalagi di dalam single target kayak tadi. Cewek Kena sniping. Renner Apathy. nyaris headshot. Nyaris headshot. Harus pulang. Terran Revenge ditahan. Karena Lord sudah mulai muncul. Sudah mulai mencari bush-bush terdekat dengan Lord. Dijaga di tempat yang sangat-sangat bagus dari Drian. Di area tengahnya. Kemudian ada Keyboy juga. Ini coba untuk berpindah. Ngepok sedikit saja. Sudah mulai muncul Leo Murphy. Berhadapan dengan pemain-pemain dari anak-anak Onyx Esports. Ya. Dan bahkan kita lihat di sini masih mencoba untuk menarik. Tapi ditahan sama kupanya. Ya semuanya kayak ini momen yang ditunggu-tunggu sih. Lord pertama akan menjadi saksi, tapi di sisi lain Terculik tiba-tiba. Di arah bottom lane-nya. Dan bahkan kita lihat di sini sudah mulai satu bar saja dan harusnya dilepaskan begitu saja. Lord pertama jatuh di tangan anak-anak Onyx Esports. Sudah mulai konsil juga balik ke arah belakang Shelly Boy. Mencoba untuk lompat ke arah Keyboy-nya. Dan lihat dari reach-nya. Dengan satu orang ceweknya harus tumbang. Mencoba untuk maju lagi tapi tampaknya masih terlalu tebal dari anak-anak Onyx Esports. Dan lebih memilih untuk mundur kembali. Dengan Black Shoes yang digunakan oleh Udil. informasi yang didapatkan oleh Onyx Esports begitu mahal ketika tahu ada Sally Boy di area bottom lane. Gak akan ada adu retri. Onyx Esports memperhitungkan segalanya sehingga Lord berhasil mereka dapatkan. Tapi cewek ini ditangkap oleh Alter Ego Esports, kehilangan boots pula. Jadi daya war yang dimiliki oleh Onyx Esports tentu lebih kurang dibandingkan ada mereka semua. Jadi Alter Ego mereka memilih untuk fight. Cowoknya lihat. Berusaha untuk motong dari skill Lord. Sally Boy nyaris saja ter-take down The oleh flick dia. Boots. Langsung dikagetin masih ada flame shot tapi tampaknya sudah dapetin lagi dan lagi. Drian Semua skill. yang terculik. Langsung dikunci begitu saja. Drian yang mencoba untuk mendapatkan poin killnya terhadap Sally Boy. Tapi untungnya Sally Boy tadi dapetin Kramer di arah bawah. Langsung dapetin darah tambahan juga. Dan bahkan flame shotnya kayaknya tadi sedikit miss. Atau tertutup oleh badan dari Leo Murphy. Iya. Antara dua hal itu sebenarnya. Tapi yang unik adalah tadi kalau misalkan kita melihat ya dari Circuit Lens, yang tadinya aku kira dia bakal menuju kepada Radiant Armor, sekarang enggak. Dia lebih memilih ke arah Guardian Helmet dan itu yang mungkin akan mendobrak dari HP-nya. Duel Dragon, bouncing ball, masih mencoba untuk flicker, masih bisa selamat dari Paya, justru paling banyak begitu saja dapat blade. Udah pertama, udah kedua tapi terkena gigit dan bakar gile boynya. Langsung menarik begitu saja, I'm offended di sana. Belum berhasil untuk dapetin satu poin kill tambahan, tapi trade kill terjadi antara Boots dengan Sally Boy. Ya, penjagaan penuh dari Keyboy untuk menyelamatkan cewek di arah belakang membuat Sally Boy tak bisa berkutit lagi. Terus-menerus down run walking sangat menyusahkan. Sally Boy nggak bisa bergerak bebas dan pertukaran tak bisa dihindari. Kali kedua Sally Boy tumbang dan Onyx Esports sekarang mereka kehilangan keunggulan dari segi networknya. Tadi mereka selalu bisa ngedapetin di atas Alter Ego, tapi sekarang perlahan tapi pasti Alter Ego bisa menyusul ketertinggalan network mereka. Bahkan dari poin kill pun juga Masih sama ya? kejiplek 9-9. Iya, karena balik lagi Udilnya nggak tumbang. Drian yang tadinya tumbangnya cuma 1 poin, sekarang sama kayak Udil. Targetingnya hanya untuk ke Drian sepertinya. Apalagi dengan yang kayak tadi aku bilang, Bude Monster. Ini Sally Boy mau mengincar ke arah siapa? Karena apa? Karena cuma cewek dan juga Drian yang mungkin bisa di take down untuk saat ini. Cewek sih. Cewek mungkin sebelum dia mungkin akan menuju kepada Immortal dan sampai match terakhir ini cewek. Satu-satunya pemain yang berhasil meraih savage di regular season dengan hero Mia. Fun fact, baik. Tuh lihat,
Pedas. Satu Rainer sniper. Apathy. Rainer dari Nino. Setengah HP. 50% udah langsung hilang begitu aja. Ya ini bisa jadi satu peringatan juga untuk Onyx Esports. Siapa yang bisa lompat ke arah belakang juga, dan posisi dari Nino harus diperhatikan betul. Kalau sampai menjadi sasaran bagi Onyx Esports, dia adalah damage dealer terbesar dari tim Alter Ego sekarang. Dan damage kagetan itulah yang ditunggu-tunggu juga oleh dari Alter Ego-nya, Be. I'm offended-nya miss tapi sayangnya di sana. Tapi balik lagi sih dengan damage kagetan yang mungkin dimaksud sama Bude Monster, apalagi terutama dari Nino yang mungkin kita tahu kalau ngomongin soal Beatrix, ngomongin soal Skylar. Skylar pun pernah mention bahwa Nino dengan Beatrixnya ini juga perlu diperhitungkan. Dan terbukti Bude Monster seperti di match ini Rainer Apathy-nya selalu on point. Feeling-nya. Feeling untuk destroyed. menembakkan Rainernya, snipernya. Feeling so strong ya. Feeling so Tuh, strong. gebem. Tuh, Drian, lagi 50% Drian juga. lagi hilang. Blade of Despair. Leo Murphy, I'm offended. Apakah ini menjadi baiting juga? Sudah tergigit tapi lihat yang diincar sama Silly Boy-nya. Lebih ke arah belakang. Drian. Drian selalu diincar Tempest of Blade. Ke arah belakang lagi dan lagi. Pedang pertama, pedang kedua. Tapi lihat ada Pai juga. Tidak ada yang lihat. Dia menyundul ke arah Temo. Tapi tampaknya Karinanya tumbang. Cewek sekarat. Pai tidak ada lagi ultimate. Dan bahkan kita lihat masih ada Win of Nature. Walaupun tadi miss dari snipernya. Oke, Onyx Esports mereka kehilangan 2 members lagi itu. Alter Ego Esports gak mau menghentikan dari dominasinya. 1 turret dihilangkan dan juga lihat Lord lagi. akan menjadi sasaran. Saya juga lihat. Iya. Gak lihat. Tapi nggak apa-apa. Pai. Untuk saat ini setidaknya dengan efek kejutan yang diberikan sama Alter Ego Esports ini dia damage kejutan yang dimaksudkan dengan Bude Monster, di mana Silly Boy-nya tiba-tiba mengincar ke arah belakang dengan Berserker Fury, dan juga jangan lupa Windtalker Endless Battle. Semuanya udah ready di tangan dari Silly Boy. Net, Silly Boy, Windtalker, Berserker Fury. Betul. Tapi kenapa kamu tidak seperti dia? Saya seperti dia. Saya seperti dia. Tapi saya bilang. Tergantung pilot ya, Be ya. Mau Blade of Despair. Coba lihat itemnya lagi dong. Berserker, Blade of Despair. Berarti Windtalker Berserker dia langsung BOD. Endless, BOD. Oh, Endless Sama BOD. kan? Sesuai dengan yang aku bilang, Endless, BOD, Immortal kayaknya bakal on the way. Immortal. Ya. Nggak, kalau gua kan gua bilang gua kayak masih lebih nyamanan langsung DHS. DHS kayak item lama gitu. Iya, loh. iya. Attack speed-nya ya. klasik Atau mungkin ceritanya. Silly Boy dengan ini ya, dengan emblem jungle-nya dia mainin ke arah attack speed. Red team base turret has been destroyed. Oke, tapi Alter Ego masuk ke area atas dengan adanya Lord di area tengahnya juga hancur. 2 inhibitor sudah hancur di tangan Alter Ego. Tersisa 1 di area bawah. Tapi Onyx Esports berusaha sekuatan akan melawan defense mati-matian untuk base-nya yang tersisa. Yes, tidak ada lagi turret-turret yang berdiri dari pertahanan Onyx Esports dari 1 Lord saja. Ini cukup menarik tuh. Ya, damage dealt by X ya. Kalau misalkan kita melihat dari Silly Boy dan Drian juga sebenarnya tidak berbeda jauh. Karena emang efek combo yang diberikan sama Drian ini area of effect. Cuma berbedanya Silly Boy ini kan single target. Berarti emang targetnya yang didapatkan ini benar-benar on point. Entah itu ke Silly Boy, entah itu ke cewek. Karena berkali-kali kita lihat juga Boots mungkin akan jadi korban utamanya. Nggak nyampe. Nggak ada target nyampe. kayaknya. Iya. Feelingnya nggak bilang di situ dan langsung di cancel gitu aja. Ya, tapi real time win probability jatuh ke tangan Alter Ego dengan 68%. Melihat bahwa mereka udah ngedapetin 3 inhibitor dari Onyx Esports, mungkin kemenangan memang jauh ke tangan Alter Ego. Map control dari Onyx Esports mereka butuh mungkin 1-2 fight lagi kalau mau ngenembusin ke arah inhibitor milik Alter Ego. Kecuali ini momen-momen untuk Lord yang ter-evolve. Itu bisa jadi salah satu kuncian untuk siapapun yang ngedapetin itu untuk one side push. Ya apalagi kalau misalkan sekarang Drian kayaknya mungkin bisa ditargetin sama Silly Boy. Apalagi dia sepertinya belum memiliki item defense juga. Holy Crystal sudah di tangannya tapi belum ada yang mungkin ke arah Winter Truncheon. Padahal menurut aku di sini Immortal atau bahkan Winter Truncheon bakal jadi item yang bagus bagi Drian. Dengan 2 kali loh, nggak cuma sekali tapi 2 kali. Dia selalu ditargetkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Yes. Masih sama-sama sabar. Mencoba untuk mencari momen Cyclone Eye. Leo Murphy selalu menjadi baiter untuk tim Alter Ego. Sosok teror. Yes. Selalu bermain agresif di arah depan. Lord sudah mulai muncul di menit 18. Ini mungkin akan menjadi perebutan Lord Ya, yang harus dilakukan oleh Onyx Esports. 2000. Buset. Wabar langsung hilang. Ya, Konsil, lihat tuh, konsil sudah mulai dibuka. Lagi-lagi Leo Murphy yang selalu ngekat
Permainan agresif dari anak-anak Onyx Esports dan mereka meriset kembali, mengatur kembali tempo teamfight yang akan dilakukan. Walaupun Sally Boy tampaknya sudah mulai langsung membuka untuk Lordnya, darahnya sisa 3 bar. Retribution harus sama-sama ready. Kupanya yang diserang, dipanggil begitu saja. Mulai ditahan kembali 2 bar. Tampaknya akan dilepaskan. 1 bar. Mulai maju. Serpent Lance-nya. Retribution tampaknya diamankan oleh seorang Opai. Tempest of Blade mencoba untuk dapetin pedang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan bakal ditarik dari Serpent Lance sekarat. Mencoba untuk dikejar. Tapi Leo Morphy lebih mengincar ke arah yang lain. Yang diincar adalah Calvin Winata. Bulls darahnya sekarat. Mencoba untuk dikejar kembali. Udil mencoba untuk mengejar. Drian? Memberikan 1 slow effect. Tapi Drian, what happened? What are you doing, Drian? Mega kill didapatkan di sana. Ya, tertinggal di area belakang Onyx. Mereka nggak ada satu suara untuk men-take down Lord. Dan rupanya yang ngedapetin bukan dari Retri, tapi dari Opai. Dia mau flee tapi nabrak tembok ya, Be? Iya, bahkan mungkin ketika yin yang gathering yang dilakukan itu malah menyatu dengan 3 hero dari Alterigo Esports. Dan lihat ini dia. Wow. Tempest of Blade lagi-lagi dan tampaknya game pertama jatuh Ke di tangan Alter Ego. Yes, kemenangan Alter Ego yang bisa dibilang cukup dramatis karena mereka berhasil untuk menahan di